Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Apa kabar proyek infrastruktur daerah Presiden Prabowo Subianto? Pertanyaan ini muncul seiring bergantinya arah kebijakan pembangunan nasional setelah satu dekade infrastruktur menjadi etalase utama pemerintahan sebelumnya. Berbeda dengan era Presiden Joko Widodo yang menjadikan infrastruktur sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, pemerintahan wilayah, dan simbol kehadiran negara. Pemerintahan Presiden Prabowo memilih pendekatan yang lebih selektif, pragmatis, dan berorientasi efisiensi fiskal. Kebijakan efisiensi anggaran dalam APBN 2025 menjadi titik balik yang menegaskan pergeseran paradigma tersebut. Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum hingga sekitar 80% membuat puluhan proyek infrastruktur strategis dibatalkan atau ditunda. Dari sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, cipta karya hingga prasarana strategis, banyak program yang pada era sebelumnya menjadi prioritas utama kini harus mengalah demi ruang fiskal yang lebih sehat. Pada era Presiden Jokowi, infrastruktur dipandang sebagai investasi jangka panjang yang wajar dibiayai dengan utang dan defisit, karena diyakini akan menciptakan multiplier efek besar bagi ekonomi. Jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan kawasan industri dibangun secara masif untuk membuka isolasi wilayah, menurunkan biaya logistik, dan menarik investasi. Dalam paradigma tersebut, infrastruktur adalah pemicu awal, bukan sekedar pendukung. Sebaliknya, di era Presiden Prabowo menunjukkan pergeseran ke paradigma infrastruktur sebagai enabler yang harus tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara. Pemerintah tidak lagi mengejar kuantitas proyek, melainkan menekankan kualitas, manfaat langsung, dan keterkaitan dengan agenda strategis lain seperti ketahanan pangan, ketahanan air, pertahanan, serta stabilitas sosial. Dalam konteks ini, tidak semua infrastruktur dianggap mendesak untuk dibangun sekarang. Dampak nyata dari pergeseran ini terlihat pada proyek bendungan. Meski pemerintah menyatakan komitmen menyelesaikan bendungan sudah ongoing, banyak proyek yang progresnya melambat akibat penyesuaian anggaran. 6 bendungan yang dicatatkan diresmikan pada 2000-2005 belum seluruhnya rampung. Bahkan sebagian mengalami kemacetan pembiayaan. Hal ini kontras dengan era Presiden Jokowi, di mana peresmian bendungan hampir menjadi agenda rutin setiap tahun. Meski demikian, bukan berarti pembangunan infrastruktur berhenti total. Presiden Prabowo tetap meresmikan sejumlah proyek konektivitas penting, terutama yang berdampak langsung pada mobilitas, logistik, dan pariwisata. Peresmian jembatan, underpass, dan flyover di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemerintah masih melihat infrastruktur sebagai instrumen pemerataan ekonomi, namun dalam skala yang lebih terkendali. Fokus pembangunan pada infrastruktur konektivitas juga mencerminkan pendekatan baru yang lebih taktis. Infrastruktur tidak lagi diposisikan sebagai proyek prestis nasional, melainkan sebagai sarana penunjang aktivitas ekonomi lokal, pariwisata, dan kelancaran distribusi barang. Dalam kerangka ini, pemerintahan Presiden Prabowo lebih berhati-hati agar pembangunan fisik sejalan dengan kemampuan pembiayaan negara. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan antara era Presiden Jokowi dan era Presiden Prabowo bukan soal pro atau kontra infrastruktur, melainkan soal urutan prioritas dan filosofi pembangunan. Presiden Jokowi membangun infrastruktur untuk menciptakan momentum pertumbuhan. Sementara Presiden Prabowo memilih menata ulang fondasi fiskal dan menjaga keberlanjutan anggaran sebelum kembali menggenjot pembangunan besar-besaran. Presiden Prabowo tampaknya sudah mengambil pelajaran berharga dari berbagai proyek pada era pendahulunya. Kita sebut saja salah satu warisan kebijakan infrastruktur era Presiden Jokowi yang kini menjadi bahan evaluasi kritis, yaitu maraknya proyek bandara baru yang dibangun tanpa perencanaan, permintaan, dan konektivitas yang memadai. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah membangun dan mengembangkan puluhan bandara di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk membuka isolasi wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun dalam prakteknya tidak semua bandara tersebut mampu menarik lalu lintas penumpang dan maskapai secara berkelanjutan. Banyak bandara yang kini hanya melayani 1 atau 2 penerbangan per hari, bahkan sebagian hampir tanpa aktivitas penerbangan komersial sama sekali.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi udara seringkali tidak diiringi dengan studi kelayakan ekonomi yang kuat, analis demand yang realistis, serta keterpaduan dan infrastruktur pendukung seperti jalan, transport darat, logistik, dan kawasan ekonomi di sekitarnya. Jumlah bandara yang sering disebut dalam kategori sepi atau kurang optimal antara lain adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Proyek ini awalnya dibangun sebagai bandara internasional, namun bertahun-tahun kesulitan menarik penumpang akibat berbagai faktor. Bandara Wiryadinata di Tasikmalaya juga mengalami kondisi serupa dengan frekuensi penerbangan yang sangat terbatas. Nasib yang sama juga dialami Bandara JB Sudirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, dan Bandara Doho di Kediri. Khusus yang disebutkan terakhir adalah bandara yang dibangun dengan dukungan pembiayaan penuh dari pihak swasta. Di luar Jawa ada Bandara Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang mati suri. Selain itu ada beberapa bandara di Papua, Kalimantan, dan daerah lain yang mengalami nasib serupa. Dengan operasi yang hanya bertahan berkat subsidi penerbangan perintis. Masalah utama dari bandara-bandara ini bukan sekedar jumlah penumpang yang rendah, melainkan karena harga tiket yang mahal, biaya operasional, dan pemeliharaan yang terus berjalan. Bandara memerlukan tenaga kerja, keamanan, navigasi, listrik, dan perawatan fasilitas, terlepas dari ada atau tidaknya penerbangan. Dalam kondisi lalu lintas minim, pendapatan bandara tidak mampu menutup biaya tersebut, sehingga membebani anggaran negara melalui subsidi atau penugasan kepada BUMN pengelola bandara. Fenomena bandara sepi ini menjadi satu alasan mengapa pemerintahan Presiden Prabowo memilih untuk menahan laju pembangunan infrastruktur baru dan mengutamakan optimalisasi aset yang sudah ada. Dalam periode baru ini, infrastruktur tidak lagi dipandang sebagai simbol kemajuan semata, melainkan sebagai aset ekonomi yang harus memberikan imbal hasil sosial dan fiskal yang jelas. Kasus bandara terbengkalai menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan tanpa konektivitas dan ekosistem ekonomi hanya akan menciptakan monumen fisik tanpa aktivitas. Tanpa jalan akses yang memadai, tanpa kawasan industri atau pariwisata yang siap, dan tanpa perencanaan rute yang matang, bandara justru berubah menjadi aset mangkrak yang menyedot sumber daya negara. Oleh karena itu, evaluasi atas proyek bandara era sebelumnya menjadi relevan dalam konteks penyusunan kebijakan infrastruktur di masa mendatang. Kedepan, tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan pembangunan. Jika pemotongan anggaran terlalu dalam dan berlarut, risiko stagnasi infrastruktur bisa muncul dan menghambat daya saing jangka menengah. Namun jika dilakukan dengan perencanaan matang dan prioritas yang jelas, pendekatan baru ini bisa menjadi koreksi atas ekspansi infrastruktur yang terlalu agresif di masa lalu. Era Presiden Prabowo dan demikian menerima babak baru kebijakan infrastruktur Indonesia. Bukan era pembangunan masif tanpa batas, melainkan era selektivitas, efisiensi, dan penajaman manfaat. Waktu akan menjawab apakah strategi ini akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkualitas atau justru meninggalkan celah dalam pembangunan jangka panjang nasional. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.